Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Hafidah, guru ekonomi SMA Negeri 1 Cigalontang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya ambil adalah tentang pasar modal. Pasar modal merupakan bagian daripada lembaga-lembaga keuangan non-bank. Nah, dalam pengertian pasar modal adalah merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagian sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dalam pasar modal ini ada yang dikatakan dasar-dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas atau PT. Dasar hukum pasar modal yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24/Tahun 2002 tentang surat utang negara. Dasar hukum pasar modal yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004. Perubahan PP Nomor 45 Tahun 1995. Yang kelima, Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan atau LK. Yang keenam, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh, Peraturan Kustodia atau Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Yang ke-8, Peraturan Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, dalam pasar modal ini ada dikatakan otoritas pasar modal oleh Bapepam dan lembaga keuangan. Otoritas pasar modal ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan mempunyai 1 tujuan, 2 tugas, 3 wewenang. Yang pertama, tugas dari pasar modal Nomor 8 Pasal 3 adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuan. Tujuan pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 4 adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang ketiga adalah wewenang daripada pasar modal. Wewenang dari pasar modal ini menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 5. Menurut wewenang Bapepam Lembaga Keuangan, pasar modal terdiri dari 6. Pertama, memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPAI, KSI, reksadana, perusahaan efek, penasehat,
Investasi dan Biro Administrasi Efek. Yang kedua, memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara perdagangan efek, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodia. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Dan yang keenam, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Sekian kajian video dari kami tentang pembelajaran pasar modal. Mudah-mudahan materi ini akan dilanjutkan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.